Hai, sesuai dengan perencanaan awal, proyek pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae yang melibatkan Korea Selatan dan Indonesia akan membuat 8 unit prototipe pesawat tempur bermesin ganda ini. 6 unit dari 8 unit prototipe dibuat untuk uji terbang, sedangkan 2 unit prototipe lagi hanya akan diuji di darat tanpa terbang. Nah, dari 6 unit prototipe yang sudah dan sedang menjalani serangkaian uji terbang ini, 1 unit diantaranya akan menjadi hak milik dan akan dikirimkan ke Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah, kapan prototipe untuk Indonesia ini akan dikirim? Bukankah masih ada kendala ekspor license 9 core teknologi dari Amerika di pesawat tempur KF-21 Boramae ini? Mari kita bahas. Nah, dari 6 unit prototipe uji terbang yang telah diproduksi, semuanya sudah melakukan uji terbang perdana. Namun masih akan diuji hingga beberapa tahun ke depan untuk memastikan semua teknologi dan karakteristik pesawat tempur semi siluman ini benar-benar siap sebelum diproduksi massal. Nah, dari 6 unit prototipe KF-21 Boramae ini, prototipe kelima dengan nomor 005 dikabarkan adalah prototipe yang akan menjadi hak milik Indonesia ke depannya. Namun isu keterlambatan pembayaran dana kontribusi Indonesia dalam proyek ini sempat menjadi polemik. Bahkan pada bulan November tahun 2022 yang lalu, ketika prototipe kelima dengan nomor 005 yang sedianya akan dikirimkan ke Indonesia, bendera Indonesia justru hilang dari badan pesawat ini. Padahal di prototipe sebelumnya, bendera Indonesia selalu ada di bagian bawah hidung pesawat tempur modern ini. Hilangnya bendera Indonesia dari prototipe 005 ketika diluncurkan tersebut tampaknya sebuah peringatan Korea bagi Indonesia untuk segera membayar kontribusinya. Beruntungnya isu ini tidak berlangsung lama dan Indonesia sudah mulai mencicil pembayaran dana kontribusi proyek pengembangan pesawat tempur generasi kelima ini. Bahkan ketika melakukan penerbangan perdana pada tanggal 16 Mei 2023 yang lalu, bendera Indonesia kembali sudah terpasang dan bersanding dengan bendera Korea di bawah hidung prototipe KF-21 Boramae dengan nomor 005 ini. Ini artinya masalah isu pembayaran dana kontribusi sudah menemukan solusinya, sehingga prototipe pesawat tempur KF-21 Boramae berkursi tunggal ini bisa lebih mulus nantinya dikirimkan ke Indonesia. Prototipe dengan nomor 005 yang menjadi jatah Indonesia ini bersama 5 prototipe lainnya akan diuji terbang hingga beberapa tahun mendatang sebelum akhirnya akan diserahkan ke Indonesia dan ke Korea Selatan. Jadi prediksi admin, jikalau tidak ada lagi masalah tambahan, pesawat tempur KF-21 Boramae bernomor 005 ini akan dikirimkan ke Indonesia sekitar tahun 2026 mendatang. Namun, ada satu lagi permasalahan yang tampaknya akan menghambat pengiriman prototipe pesawat tempur KF-21 Boramae ini ke Indonesia. Permasalahannya adalah ekspor license dari Amerika untuk 9 core teknologi milik Amerika yang ada di dalam pesawat tempur masa depan Indonesia ini. Jika pemerintah Indonesia belum bisa mendapatkan ekspor license 9 core teknologi ini dari Amerika, maka jelas prototipe KF-21 Boramae dengan nomor 005 ini belum bisa dikirimkan ke Indonesia meski serangkaian proses uji terbang sudah selesai dilakukan. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia harus melakukan pendekatan khusus kepada Amerika untuk mengamankan isu ekspor license ini agar prototipe jatah Indonesia ini bisa segera dikirimkan ke Indonesia. Salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah rencana pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX Eagle II dari Amerika yang tampaknya dibeli untuk membujuk Amerika memberikan ekspor license yang dimaksud. Semoga saja pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia ini membuahkan hasil segera. Nah, dari 6 prototipe pesawat tempur KF-21 Boramae sendiri, 4 unit diantaranya adalah pesawat tempur berkursi tunggal, termasuk prototipe kelima yang menjadi jatah Indonesia. Sedangkan
Dua prototipe lainnya, yaitu prototipe keempat dan keenam, adalah pesawat tempur berkursi ganda yang berfungsi untuk melatih calon pilot baru pesawat tempur semi siluman ini nantinya. Dua orang pilot dari TNI AU Indonesia kabarnya bahkan sudah ikut terbang dengan prototipe berkursi ganda ini. Nah, jika prototipe kelima nantinya sudah diterima Indonesia, pilot dari TNI AU nantinya akan menguji dan menerbangkan pesawat tempur ini di Indonesia secara mandiri. Selain satu unit prototipe yang menjadi jatah Indonesia, pemerintah Indonesia dikabarkan berkomitmen untuk membeli sebanyak 48 unit pesawat tempur KF-21 Boramai ini di masa mendatang. Kemungkinan pesawat tempur ini nantinya akan menggantikan 3 skuadron pesawat tempur F-16 Fighting Falcon yang sudah memperkuat militer Indonesia sejak beberapa dekade terakhir ini. Dan kemungkinan pembelian pesawat tempur KF-21 Boramai untuk Indonesia ini akan dilakukan pada periode 2029 hingga tahun 2034 mendatang. Kita tunggu saja. Bagaimana menurut pendapat kamu? Apakah prototipe untuk Indonesia ini akan bisa segera dikirimkan ke Indonesia sesuai jadwal tanpa hambatan lagi? Sampaikan komentar kamu di bawah ini ya, kita bahas. Salam.